Pak Prabowo, ya Allah jadikan saya Presiden Republik Indonesia. 2019 Allah tidak kasih, 2024 baru Allah kasih. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah berikan saya keturunan, ya Allah berikan saya anak, sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun baru Allah kasih. Nabi, manusia mulia, usia 21 tahun sudah minta berikan saya anak. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Itu Nabi. Bapak doa pagi mau dikasih malam, padahal itu kan tipu. Doa Allah kabulkan tapi Allah tunda. Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti sedulur-sedulur sekalian, ayat ini Allah ingin ingatkan, Pak Kapolres, Ketua Pengadilan, Pak Bupati, Pak Kajati, Dasat, hati-hati kamu. Kamu ngaku Islam, kamu ngaku Muslim, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Ayat ini Allah ingatkan, banyak di antara kalian matinya dalam keadaan tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau narkoba. Amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan mengkonsumsi barang haram. Salah satu di antara barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada yang akan datang. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Bu Ibu, ada yang terima serangan fajar pemilu kemarin? Ada. Mas, aduh. Hati-hati. Kalau menerima serangan sogok, kata Nabi hanya dua penyelesaiannya. Satu, kembalikan uangnya caleg, terutama yang kalah. Sudah habis Ustadz. Jalan keluarnya kata Nabi, hanya api neraka yang bisa membersihkan perutmu. Ibu, Bu, halo Ibu. Kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, rasa-rasanya dunia dia nikmati. 70 miliar masuk neraka, di dunia masih dinikmati. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Ibu, tolong jawab ini Bu. Ibu kalau terima serangan fajar kaya tidak? Kaya tidak? Tidak. Bapak-bapak kalau menolak 300.000 miskin tidak? Miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu menentukan masa depan Blora yang akan datang. Kalau kau terima 300.000, itu artinya kau tutup masa depanmu orang miskin menjadi anggota DPR. Kau tutup masa depan anakmu jadi bupati. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Betul-betul. Bu, Ibu, bisa menolak serangan fajar? Wah, cuma 15 orang. Bisa menolak serangan fajar? Aduh, cuma 30. Bisa menolak sogok? Tambah sedikit. Bu, Pak, cintai kabupaten kita, cintai Indonesia dengan tidak menerima uang serangan fajar. Tapi ada orang bilang ini bukan sogok Ustadz, bukan serangan fajar, ini sedekah subuh. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar ibu bapak tidak hadir. Setan bisik, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih baik kau tidur. Tidak usah kau datang, lebih baik nonton film drama Korea. Alhamdulillah, ibu-ibu bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah ada di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah kena godaan setan. Sudah diberitahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi godaan setan, kau sudah jadi setan. Bu, bagaimana mau dengar ceramah kalau ibu sibuk begini? Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Nah, baru dia simpan HP-nya. Simpan dulu HP ya. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau ibu rekam gambarnya tidak jelas, suaranya juga bising. Tapi kamu mau dengar rekamannya Ustadz? Tuh ada kamera saya bawa. Tuh ada kamera saya bawa. Gambarnya bersih, suaranya jernih. Tapi kamu bawa pulang kameramu Ustadz. Jangan cemas, nonton YouTube. Tablik Akbar Tirakat Agustusan Kabupaten Blora. Sudah itu jangan lupa like and share. Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Ibu-ibu, bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Ibu-ibu kalau follow artis apa kau dapat? Head on, hai guys, kita lagi makan ikan guys, harganya 200.000 satu ekor guys. Apa kau dapat? Ngiler? Enggak juga kau dikirimi. Bapak-bapak kalau follow artis apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget di depanmu, enggak juga dikasih pegang. Tapi kalau kau follow ulama, kau follow dai, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala, kau sebarkan ilmunya jadi amal jariah. Maka mulai malam ini follow Das Atlatin. Bu, simpan HP bisa? Bisa? Alhamdulillah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak bersalawat. Bisa ibu? Bisa? Kita tanding ya. Mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan emak-emak? Bisa? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini emak-emak, ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri, kasih alis yang cantik masih juga dipreteli. Ini ras terkuat di bumi. Ayo salawat ibu-ibu yang merasa perempuan, salawat bareng-bareng. Yuk ikut saya bu. Salatullah salamullah Rasulillah. Ayo sana ibu ujung. Salamullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,6. Sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo selawat. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita pak. Ayo selawat. Ibu-ibu diam. Ibu-ibu diam. Semua ibu-ibu diam. Kita dengar bapak-bapak. Ayo pak, yuk. Salatullah salamullah ala
Toha Rasulillah, salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,8. Nah, ibu bapak diam, kau diam semua, sedulur-sedulur diam semua. Kita dengar ini Pak Bupati yang di depan semua ini, yang pejabat-pejabat Forkopimda. Kau lihat jabatan pejabat ini salawat. Kau diam semua ya, dia ini ya. Kita dengar ini Pak Forkopimda. Ayo Pak Bupati. Nah, salatullah ala Rasulillah, salatullah ala Yasin. Masya Allah. Berapa nilainya ya? Nilainya 9,9. Ya, beliau yang ngundang saya, Bu. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Bupati beserta Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati, Forkopimda, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bisik-bisik Pak Bupati, Pak Bupati, tirakat itu apa ya? Karena ini tirakat bahasa Jawa. Tirakat itu apa Pak Bupati? Beliau katakan kurang lebih semakna dengan berdoa. Ya Ibu? Nji? Nji? Tirakat itu doa. Oke, kita bahas dulu doa. Satu kali Nabi selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi balik ke belakang sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, ada tidak yang bermimpi tadi malam? Semua sahabat diam. Lalu Nabi bersabda, semalam saya bermimpi. Mimpinya Nabi itu wahyu, mimpinya Nabi itu petunjuk. Kalau mimpi tukang judi jangan ditafsir. Nah, Nabi bersabda, semalam saya mimpi Allah memperjalankan aku masuk ke dalam sorga. Di dalam sorga saya melihat ada hamba yang diberi hadiah oleh Allah. Hadiahnya lebih banyak dari ibadahnya. Ibaratnya ibadahnya ini hamba cuma 5, Allah kasih 5.000. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, banyak betul kau berikan saya. Kebaikan ini tidak sebanding dengan amal yang saya lakukan. Hadiahmu ini tidak sebanyak amal yang saya perbuat selama hidup saya. Kok banyak begini ya Allah? Lalu Allah menjawab, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku jawab, yang tidak aku kabulkan, yang tidak aku berikan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta kau tidak mampu memikulnya, maka aku kasih kamu di dunia, di akhirat ini. Itu berarti tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Yang ada adalah semua doa dikabulkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada doa yang dikabulkan Allah sesuai yang dia minta. Ya Allah, berikan saya mobil, Allah kasih. Itu yang dia minta, Allah langsung kasih. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih jadi ASN, Allah kabulkan sesuai permintaannya. Ada juga doa yang dikabulkan tapi dalam bentuk ditunda. Pak Prabowo, ya Allah jadikan saya Presiden Republik Indonesia 2019, Allah tidak kasih. 2024 baru Allah kasih. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah berikan saya keturunan, ya Allah berikan saya anak, sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun baru Allah kasih. Nabi, manusia mulia, usia 21 tahun sudah minta berikan saya anak. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Itu Nabi. Bapak doa pagi mau dikasih malam, padahal itu kan tipu. Doa Allah kabulkan tapi Allah tunda. Yang ketiga, ada doa Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ya Allah,
berikan saya kendaraan. Allah tidak kasih kendaraan. Allah tahu kalau ada mobilnya suamimu dia pakai selingkuh. Tapi Allah kabulkan dalam bentuk apa? Allah kabulkan dalam bentuk kesehatan. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih anggota DPR. Tidak terpilih. Allah tahu bukan di situ yang baik, nanti kau ditangkap KPK. Allah kabulkan apa? Anaknya lulus jadi tentara. Saya tamat SMA daftar tentara, Akabri namanya dulu. Mau jadi penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya tinggi 1 meter 1 senti lagi. Teman saya lulus, Ibu. Sekarang dia reserse, pakai baret merah, kompol, 1 bunga di Sulawesi Barat, Polda. Saya tidak lulus. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Gagal saya Akabri, daftar fakultas kedokteran, mau jadi dokter. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Saya ikut bimbingan tes khusus. Saya juara dalam kelas saya fisika 1. Tes, tidak ada namaku. Kenapa saya tidak lulus ya Allah? Kau tidak rugi jadi dokter. Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Teman saya lulus, padahal tidak pernah menang angkanya dari saya. Lulus dia Pak Bupati. Saya tahu jawabannya kenapa saya tidak lulus. Karena saya lulus di Sospol. Saya pulang kuliah, terjadi tabrakan depan Al-Ghazali Makassar, perintis kemerdekaan. Saya turun tolong dia. Berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang, kalau saya lihat di WhatsApp ada orang baku tikam, tabrakan, langsung pening saya. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'at, tidak usah kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Lebih kau jadi dokter ustad. Temanku yang lulus, Bu, temanku yang lulus waktu itu, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, Pak dokter, kau pulang lebaran? Tidak, rugi-rugi kau jauh cari uang tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket Ustaz. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi Ustaz, tidak pernah ribut dan tidak pernah cemas soal tiket. Allah kasih yang terbaik. Sedulur-sedulur, kalau ada yang daftar PNS tidak diterima, jangan sangka buruk kepada Allah. Berarti Allah tidak senang kau jadi PNS. Apa hebatnya itu PNS? Kau mau sogok-sogok ratusan juta untuk PNS. Apa hebatnya PNS? Tanya Pak Bupati. ASN, mana ada ASN tidak ada utangnya di koperasi? Kau lihat semua itu ASN, ada semua itu SK-nya di dalam bank. Kata kawan saya itu ASN Ustadz PNS, tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya apa? Sari laut. Turun sedikit, tanggal 11 sampai tanggal 20 turun pula makannya. Apa? Sari mie. Tanggal 21 sampai tanggal 30 saridon. Oh, sakit kepala, gaji habis, cicilan belum lunas. Apa hebatnya? Hah? Nyogok mau jadi pegawai. Ada lagi itu namanya pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap, pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Udah, kalau Allah kasih itu yang terbaik. Ibu-ibu minta anak. Ya Allah, saya sudah 7 tahun menikah tidak punya anak. Allah tahu kalau ada anakmu kamu kena kanker rahim. Jangan sangka buruk. Adik-adik sekalian para tentara, polisi, sudah selayaknya sekolah, sudah daftar tidak lulus, berarti Allah tahu bukan di situ tempatmu yang terbaik. Sangka baik. Yang kedua, Allah kabulkan tapi ditunda. Saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu, kenal Bapak Prabowo?
Kenal di mana? Tahu kan? Berapa kali ikut pilpres? 3 kali. Nanti ketiga kalinya baru Allah kabulkan. Ada juga doa yang dikabulkan dalam bentuk yang lain. Contoh, anak SSD minta dibelikan motor. Ibu bapak, anakmu kelas 5 SD minta dibelikan motor, sampean kabulkan enggak? Sampean kabulkan enggak? Kenapa? Karena ibu tahu bahaya anak SD kelas 5 naik motor. Maka orang tua yang baik, dia tidak kasih motor. Dia bilang, nak, bukan motor saya belikan kamu, saya belikan kau laptop supaya kau bisa lebih baik belajar. Jadi jangan pernah sangka buruk. Suami saya jelek Ustaz, itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu itulah jodohmu yang terbaik. Kenapa kalau dia gagah, dia malu jalan sama kamu? Kenapa? Karena kau juga jelek. Sangka baik, sangka baik. Yang keempat, doa dikabulkan kapan? Pada saat di akhirat kelak. Maka berdoalah. Berdoa. Tirakat ini bahasa-bahasa Jawa, tapi itu sesuai dengan ajaran agama. Berdoa. Cuma kadangkala kita berdoa lambat dikabulkan. Kenapa penyebab lambat dikabulkan? Karena kita berdoa tidak sesuai dengan sunnah. Ibu-ibu mau ke Semarang, Pak Bupati mohon maaf, dari sini ke Semarang ada tol Pak ya? Ada? Atau mau ke Surabaya? Ibu dari sini mau ke Surabaya, ada tol kan? Ada. Kalau jalan tol dengan jalan biasa cepat sampai mana? Ibu-ibu cepat sampai mana? Jalan tol, jangan jalan biasa. Jalan tol. Begitu juga berdoa. Kalau ibu berdoa sesuai sunnah, jalan tol cepat sampai. Tapi kalau tidak sesuai sunnah, sampai juga cuma lama. Apa sunnahnya? 1, sunnah berdoa dalam keadaan suci, dalam keadaan ada wudhu. Boleh tidak berdoa tidak ada wudhunya? Boleh, tapi macet. Sampai tapi lama. Yang kedua, berdoa menghadap kiblat. Boleh tidak membelakangi kiblat? Boleh, tapi macet. Bu, minta duit sama bupati, boleh tidak membelakang? Boleh, tapi yakin tidak bakal dikasih. Pak Bupati, monggo. Kata Pak Bupati, kurang ajar kau ya. Iya. Yang ketiga, sunnahnya ketika berdoa, zikir puji-puji Allah. Minimal zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Minimal itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi ketika zikir jangan buru-buru. Makan tidak jelas dia berdoa kayak makan pisang goreng panas. Berzikirnya apa artinya itu? Coba lihat di masjid. Biasa sama-sama mulai, sama-sama 33, sama-sama subhanallah. Saya baru 11, dia sudah sampai. Dia bilang saya jumlah. Apa artinya itu jumlah? Dia ketawa, saya serius ini. Maka ucapkan secara sempurna subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Minimal itu. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar 33. Kenapa 33 Ustaz? Kali 3 99. Kenapa 99? Asmaul Husna, nama-nama Allah. Itu pendapat ulama. Jangan juga terlalu banyak mau di pertanyaan, biar tidak penting ditanya juga. Ustaz, kenapa 33? Bapak juga kalau dokter kan Bapak tidak tanya, kenapa dok kasih obat ini enggak? Ini Pak Haji makan ya 3 kali 1. Bapak kan tidak tanya, kenapa tidak 3 kali 3 supaya cepat habis. Nah, sudah berzikir, apalagi kalau bertirakat sunnah mengangkat kedua belah tangan. Seperti ini. Kanan kiri merapat pas depan wajah. Ustadz, boleh tidak berdoa begini? Boleh, tapi macet. Boleh tidak berdoa begini? Amin ya Allah.
Boleh tapi macet. Ngangkat kedua belah tangan. Apalagi sunnahnya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Boleh enggak berdiri? Boleh. Boleh standar samping. Amin. Boleh tapi macet. Yang berikutnya, apalagi sunnahnya bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal itu. Kalau hajat kita besar, perbanyak bersalawat. Karena Nabi katakan, siapa yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Mau ibu? Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rasaktana. Doa makan itu ibu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya. Jadi doa tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat tanpa bahasa. Amin ya Allah. Malaikat katakan, oh kawin lagi suaminya ini. Allah tahu. Tanpa ibu tak bahasakan, Allah tahu. Sudah itu, ya Allah, terimalah doa hamba ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, doa karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka balik ini banyak-banyak berdoa. Adik-adikku yang mau jadi pegawai, jangan nyogok. Kau sogok jadi pegawai, selama kau makan uang itu, selama itu kau makan uang sogok, uang haram. Adik-adikku sekalian mau jadi tentara, polisi, jangan sogok. Kau bangun sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Mana bisa jadi pegawai Ustaz tidak nyogok. Saya bersaudara beberapa jadi pegawai, tidak ada satupun yang nyogok. Bagaimana caranya? Kalau ibu-ibu mau anakmu lulus tentara, mau lulus polisi, yuk bangunlah sholat tahajud malam-malam, minta kepada Allah. Pagi lagi kau sholat duha, minta kepada Allah. Kau yakin kalau Allah tidak luluskan anakmu, bukan di situ yang terbaik. Doa, senjata bagi orang Islam adalah doa. Kedua, tema ceramah kita. Kita berada di Masjid Mutiah. Bu-ibu, pernah lihat orang meninggal? Pernah lihat antar jenazah? Pernah? Sering. Itu kata Nabi, kalau orang meninggal, 3 yang mengantar. Berapa ibu? Berapa yang ngantar? 3. 2 yang kembali, 1 yang tinggal menemanimu. Apa gerangan ketiga itu? 1, anak, istri, sandai tolan, karib, kerabat, anak buah, teman, datang ngantar semua ke kuburan. Ada yang masuk ke kubur? Ada? Jangankan masuk kubur, duduk saja di atas batu nisanmu, dekat batu nisan sampai malam tidak ada yang mau. Meskipun ibu meninggal besok-besok, jangan harap suamimu mau tirmani kau di situ. Meskipun dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Kita hidup sehidup semati. Bohong. Anak, jangankan anak, tak akal ada yang temani kamu. Yang kedua, yang mengantar kita harta, keluar mobil, keluar sepeda motor, keluar harta-harta kita. Ada yang masuk temani ke kubur? Ada yang temani masuk kubur? Ada ibu. Apa? Kain kafan. Kain paling murah, bukan sutra, kain paling murah. Itu yang temanimu. Ini pipimu yang kau kasih apa, skincare, kasih putih muka, mukanya putih, lehernya hitam. Ibu meninggal,
cacing punya urusan. Yang ketiga, yang menemani, ngantar. 1 keluarga, 2 harta, 3 amal kebaikan. Masuk di kubur, amal itu yang temani kita. Begitu masuk kubur, seperti almarhumah Ibu Mutia, sudah masuk kubur, tidak ada lagi bisa dilakukan. Ibu-ibu, ada pegawai, kalau Pak Bupati tidak senang kamu, ada pilihan tidak? Di kantor Bupati, Pak Bupati tidak senang kita, ada pilihan tidak? Ada. Apa pilihan? Pensiun dini. Tidak ada urusan dengan Bupati. Masih ada pilihan. Sedulur-sedulur pergi merantau ke Kalimantan, tidak enak di Kalimantan, ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Hah. Jadi tentara, polisi, tugas ke daerah yang tidak senang, ada pilihan? Ada. Pensiun dini, selesai. Bu-ibu, ada suami kasar, tidak tanggung jawab, ada pilihan? Pulangkan saja aku pada ibuku. Atau coba ibu kalau hafal ini lagu, ikut ibu ya. Tak sengaja lewat ku melihat dihiasi hati bertanya. Oh, berarti ibu memang sudah tua semua, karena ini lagu-lagu zaman dulu ini. Ayo, ada pilihan kalau suami jelek? Ada, minta diceraikan secara baik-baik. Bapak-bapak, suamimu malah, istrimu malas masak, kasar ngomong, tidak menghargai mertua, saudara kita dia hina, ada pilihan? Ada 2 malah pilihanmu. 1, bawa pulang ceraikan. 2, ganti. Tapi kalau sedulur-sedulur, di dunia menderita masih ada pilihan, di dunia susah masih ada pilihan. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan? Ada pilihan, Bu. Masuk kubur tidak enak, balik lagi deh. Begitu kau balik, spiral kau satu dunia. Kata Nabi, kalau kau sudah masuk kubur, tidak ada pilihanmu. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau puasa, tidak bisa lagi kau tobat, tidak bisa lagi kau ibadah. Tapi kata Nabi, ada 3 yang bisa terus mengalir deras meskipun kau sudah jadi jenazah di kuburmu. Itulah amal jariah. Apa amal jariah itu? 1, kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, bapak-bapak, halo Pak, anak sampean bisa ndak jadi tentara tidak pernah sekolah tentara? Bisa? Ndak mungkin. Ibu-ibu, bisa ndak anak sampean jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak sampean jadi soleh dan soleha tanpa sekolah? Bisa. Bisa ndak anak sampean jadi soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Itu artinya Allah lebih mudahkan anakmu jadi bermanfaat soleh dan soleha daripada jadi pejabat. Sayang 1000 sayang, kita lebih bangga anak kita pintar bahasa Inggris tapi tidak malu, tidak tahu ngaji. Ini orang-orang sekarang, hebat anaknya itu tetangga saya Ustaz. Kenapa hebat Pak? Masih kecil Ustaz, masih SD, lancar bahasa Inggris. Nggak hebat itu Pak, banyak yang begitu. Masa sih Ustaz banyak? Iya, coba kau ke Inggris. Masya Allah, anak-anak di sana bahasa Inggris semua ibu. Ibu, hei, Bu, kalau ibu sampean wafat, siapa yang doakan? Siapa? Suami. Kawin lagi Bu. Dia dengarlah Pak Bupati istri saya ini
Ustadz, saya dengar kau ceramah, kalau meninggal istri, suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal nanti Ustadz mau kawin lagi. Saya peluk dia baik-baik. Saya bilang, kesini soal sayang. Kau dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan kita, Ibu? Anak. Ibu-ibu, mau tahu masa depanmu nanti dikubur? Bapak-bapak, mau tahu masa depanmu dikubur nanti? Lihat anakmu sekarang. Almarhum orang tua Pak Jenderal bahagia. Kenapa? Punya anak bintang 3 bangun masjid. Banyak orang anaknya pejabat, tinggi sekolahnya, tapi siapa yang ngurus orang tuanya? Mana orang tuanya mau pergi jalan-jalan, sopir yang temani. Orang tuanya mau pergi jalan-jalan, pembantu yang dampingi. Orang tuanya mau pergi berobat, sopir yang temani. Nggak ada gunanya anakmu tinggi sekolah, tinggi jabatan kalau dia nggak tahu ngurus kamu. Ini gunanya anak-anak kita dididik. Percaya ibu, ibu pasti mati. Siapa yang doakan? Anak. Temanmu, coba lihat aja itu teman. Ibu bapak kan semua punya grup WhatsApp. Coba kalau kita meninggal, ada teman kita meninggal di grup WhatsApp. Jangankan baca Al-Fatihah, ketik doa saja dia tidak mau. Ada yang meninggal, ada yang baca Al-Fatihah, tidak, stiker dia kirim. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu Al-Fatihah, stiker. Begitulah masa depan kita kalau tidak punya anak yang soleh dan soleha. Maka masjid ini hadir supaya anak-anak kita di sekitar masjid ini kirim ke masjid, ajarkan TK-TPA. Apa ibu tidak menunggu masa depan? Begitu ibu sudah arwah, begitu bapak sudah ajal menjemput, anak-anak ibu bapak yang doakan bahkan bangunkan masjid, dikasih nama orang tuanya nama masjid. Itu yang anak yang soleh dan soleha. Luar biasa Pak Jenderal ini. Sudah Jenderal bintang 3, soleh lagi. Alhamdulillah. Yang kedua, yang bisa mengalir terus-terus meskipun kita sudah dikubur. Apa itu? Sedekah. Sedekah. Ibu-ibu, ini yang di depan saya. Kalau ibu meninggal ini yang banyak emasnya, siapa yang pakai emasnya ibu? Istri kedua, kawin lagi suamimu, dia tarik itu cincin. Ini saya waktu kita menikah, dia tarik lagi kau punya gelang ini waktu kita umroh sayang, emas Dubai. Dia tarik lagi kau punya kalung, bahkan gigi palsumu pun dia cabut. 3 bulan kemudian kenal sama janda. Itu emas-emasmu dia kasih itu janda. Dek, ini emas istri saya sudah mati, kau pakailah. Daripada ibu emasnya dipakai istri kedua, mending sedekah. Ada ndak orang bangkrut gara-gara sedekah? Dan itu orang pelit bu, tidak ada yang senang. Saya mau tanya, ibu-ibu, senang bupati yang pelit atau dermawan? Keras, senang bupati yang pelit atau dermawan? Oh, dermawan. Ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang sahabat yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada yang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Sedekahlah, ya ibu, ibu, sedekah. Sedekah itu tidak mesti duit. Apa sedekahnya Pak Bupati? Kalau duit, berapa gajinya Pak Bupati? Apa sedekahnya Bupati? Beliau bikin perda yang membuat anak-anak muslim seperti sekarang ini ada perda untuk ngaji, untuk nyantuni pesantren-pesantren. Itulah sumbangan bupati. Apa sumbangan anggota DPR? Bikinlah peraturan-peraturan yang membuat anak-anak di Blora ini gampang cari kerja. Apa sedekahnya polisi? Duit. Tidak. Berapa gajinya polisi? Apa sedekahnya polisi? Jadi pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Apa sedekahnya ibu-ibu? Jadilah istri yang baik kepada suami. Itu sedekah. Kalau ada rezeki, bawa nasi bungkus tiap Jumat ke masjid. Doa, ya Allah Jumat ini 5 bungkus, Jumat depan 10 bungkus ya Allah.
Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bahkan ibu-ibu, kalau mau suamimu setia, kamu terhindar suamimu dari perempuan jahat, sedekah dengan tolak balas sedekah. Bu, bangun sholat hajat tengah malam, selesai sholat hajat berdoa, ya Allah, ini ada duit saya 100.000, saya sedekah ke anak yatim, tolak bala, mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa itu 100.000, tolak bala. Yang jadi masalah kalau suamimu juga bangun sholat tengah malam. Ya Allah, capek sudah saya lihat suami istri saya, ngomel aja kerjanya. Ya Allah, ini ada duit saya tolak bala. Ya Allah, mudah-mudahan 100.000 ini istriku ikhlas, saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana mau dikabulkan? Ya, sedekah. Dan yang ketiga, amal yang mengalir terus menerus meskipun sudah kita alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat, pembangunan yang bermanfaat. Pak Bupati sudah 5 tahun jadi bupati. Kalau ada bangunan yang dia bangun, beliau bangun bangunan, beliau bangun sesuatu infrastruktur. Selama infrastruktur itu dipakai, meskipun beliau sudah pensiun, meskipun bahkan sampai masuk kubur, amalnya masih dinikmati orang, maka amal jariah makin terus berjalan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah ini ada masjid. Alhamdulillah di masjid ini Pak, ramai jamaahnya. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Masjid mesti cantik. Ibu bapak, saya dari penghasilan YouTube sudah 3 masjid bikin. Sekarang ada masjid saya, namanya ibu saya bangun. Ada juga masjid saya bangun nama bapak saya. Masjid saya di Makassar sekarang ini dijadikan wisata religi. Kolam ikan di bawahnya. Orang datang sana, anak-anak senang betul. Jembatannya kaca. Kadang-kala ada ibu-ibu takut menyeberang. Anak-anak biasa teriak, takut dia. Kaca. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor. Ini kitab yang kamu baca. AC mantap. Karpet tiap tahun kita ganti. Imamnya penghafal Quran, baru-baru juara 1 hafal Quran 30 juz di Sulawesi Selatan, MTQ. Muadzinnya saya gaji layaknya pegawai negeri, saya kasih imamnya motor dinas. Penceramanya mantap, muadzinnya bagus. Bagaimana? Orang ramai Pak. Biasa kalau subuh, kalau mereka tahu saya ada di situ subuh, 2 kali dua etape karena penuh. Kalau Jumat lagi 30 menit azan sudah penuh, kau bakal di luar. Kenapa orang senang? Nyaman. Sekarang bagaimana masjid mau penuh? Yang azan orang tua sudah pensiun. Azannya bikin jengkel. Kata anak muda, itu lagi yang azan, itu lagi. Penceramanya mulai salam pertama sampai akhir neraka saja terus dia bahas. Kamu masuk neraka, kayak dia panitia hari kiamat. Kau dibakar, dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar. Dia bilang anak muda, tidak usah ke masjid, bikin takut-takut. Karpetnya sudah 7 kali Muharram tidak pernah ganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Air macet-macet, toiletnya tidak ada airnya. Diumumkan saldo kas 70 juta. Air keran rusak. Dengar ini takmir masjid. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo. Kalau dia jadi saldo ngendap di bank, bapak akan ditanya nanti di akhirat. Jadikan dia keran air, jadikan dia AC, jadikan dia makan bersama ketika hari Jumat. Itu akan jadi amal jariah. Kalau kau simpan saja, amalnya orang tidak jalan. Jadikan masjid ini nyaman. Insya Allah rajin berjamaah. Dan kita juga kadang-kala milih imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu, baca yang umumnya orang hafal. Ini jadi imam panjang betul. Baru mau takbir terlalu banyak gayanya. Apa itu? Nah, kau tinggal angkat selesai.
Kata Nabi, ringkaskan bacaanmu. Kenapa? Kita di belakang kan banyak. Ada rematik disiksa sama Pak Imam. Allah. Belum selesai Pak Imam, jatuh kepalanya. Naik lagi kesen kembali. Belum selesai Pak Imam, nah jatuh lagi kembali kepala. Kata Nabi, ringkaskan bacaannya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang khusyuk bisa ikut. Coba kalau imam baca Al-Fatihah, kita ikut. Kenapa? Karena kita hafal. Coba kalau imam baca Wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 10 sampai 37, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak hafal, mau ruku imam belum selesai, terpaksa kita baca semua di dinding. Pengumuman keadaan keuangan, saldo kas, pengeluaran, pemasukan. Belum selesai Pak Imam, kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Blora. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca, calon DPR RI. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Yang kedua, tujuannya kenapa disuruh baca yang umumnya hafal? Kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Ada anak penghafal Quran, ini cerita wallahu alam benar atau tidak. Pulang kampung disuruh tes hafalannya, Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca hafalan yang hanya dia yang hafal, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya, stres, hilang hafalan. Apa sambungannya ini ayat? Dia lupa betul, apa sambungannya ini? Hening suasana dalam masjid. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, ya sudah kalau begitu Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi kejadian ini saya waktu kecil di kampung. Imam sujud lama sekali, tidak seperti biasanya. Penasaran, kok lama betul? Belum naik-naik, kok lama betul? Ada kawan saya diangkat kepalanya, kaget semua. Wih, hilang imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepalanya, baru kita lihat. Saya sengaja nak, malu saya kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ingat, dalam fikih sholat berjamaah, siapapun boleh jadi makmum, tapi tidak boleh sembarang jadi imam. Kenapa? Salah saf, salah imam, kacau jamaah. Kalau makmum, orang gila boleh jadi makmum, orang awam boleh jadi makmum, belum balik boleh jadi makmum, imam tidak boleh. Bulan 11 Blora akan pilih imam. Salah kamu memilih imam, kacau kamu punya kabupaten. Dan juga kalau jadi makmum, harus jangan kau ganggu jamaah yang lain. Ada tata caranya kalau kita jadi makmum. Satu, kalau kau jadi makmum, jangan ganggu orang di sampingmu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pengajian kita ada oleh-oleh kita bawa pulang. Mudah-mudahan pulang dari ceramah ini setidaknya doanya sudah mulai baik. Pulang dari ceramah ini, insya Allah mulai besok mulai rajin berjamaah di masjid. Semoga ada manfaat. Pesan khusus, jaga perdamaian. Boleh berbeda dalam pilkada, boleh tidak sama pilihan, tapi jangan ribut. Jangan terprovokasi oleh tim sukses. Lihat 2019, siapa yang berhadapan dalam pemilu? Bapak Prabowo dengan Jokowi. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Waktu kampanye tak saling nyerang. Selesai menang satu paket. Kalian bertengkar, bertetangga, berpuluh-puluh tahun bertetangga. Gara-gara beda pilihan, kalian bermusuhan. Apa yang kalian mau dapat? Kalian juga tim sukses, jangan menghasut. Jangan nyebarkan berita fitnah. Kalau kau tidak senang orang, tidak usah pilih tanpa kau jelek-jelekkan. Silahkan pilih jagoanmu,
jangan kau hina lawanmu, karena kau bisa menang karena ada lawan yang kau tanding. Ibu-ibu, jangan peras calon, jangan menjadi pemeras dalam pilkada. Bapak-bapak calon, jangan juga ajari masyarakat kita untuk disogok. Mari hadapi pesta demokrasi ini, jaga ketertiban, jaga keamanan, sama-sama kita jaga Kabupaten Blora. Kabupaten ini tempat kita hidup dan cari nafkah, maka tanggung jawab kedamaiannya bukan pada polisi saja, tapi pada kita semua. Karena kalau Blora aman, kita enak pun mencari nafkah dan beribadah. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan hadiah kepada Pak Bupati. Saya berikan beliau ada hadiah dari Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan Pak Bupati berkenan. Ini ada, saya mau beri hadiah Pak. Silakan Bapak. Sarung gajah duduk. Ya, kenapa disebut gajah duduk Ustadz? Karena sejak ada ini sarung gajahnya, saya lihat gambarnya duduk terus, tidak pernah berdiri. Andai saja sekali-kali dia berdiri, maka disebut gajah duduk berdiri. Nah, ini Pak, Ibu, kenapa saya kasih sarung? Ini ada filosofinya. Sarung ini ketika kita belum kenal sarung, celana dan rok, sarung inilah menutup aurat. Artinya aurat itu rasa malu. Saya berharap Pak Bupati menutup rasa malunya masyarakat Blora. Malu dari kemiskinan, malu dari kebodohan, dan malu dari keluar cari kerja. Yang kedua, sarung ini sedulur-sedulur kalau dingin pakai sarung diapain? Jadi selimut kan? Kedinginan. Pakai ini sarung. Maknanya kalau ada masyarakat Blora yang kedinginan karena kemiskinan, Pak Bupati hadir di situ untuk memberikan selimut kenyamanan. Mudah-mudahan sarung ini simbol Pak Bupati menjadi pejabat yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan saja kepada saudara kita kaum muslim, kepada saudara kita pun non muslim. Kita doakan Pak Bupati menjadi teladan dan menjadi rahmat bagi semuanya. Terima kasih Pak Bupati, izin ya. Pak Bupati, siapa namanya Bu? Siapa namanya? Masya Allah, memang populer Pak Bupati kita ini. Ya, foto dulu. Oke, terima kasih Pak Bupati. Sebelum saya akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.